Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 24 Mei berjudul Allah yang memiliki tatanan. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa Allah diskriminatif. Allah mengasihi orang yang Dia kasihi dan membenci siapa yang Allah mau benci. Cara berpikir seperti ini cara berpikir yang keliru. Lalu untuk membela pandangan atau cara berpikir ini mereka berkata, ya itulah rahasia Allah. Jika Allah digambarkan sebagai pribadi yang secara sepihak menentukan orang untuk dibenci atau dikasihi, yang sama dengan menentukan masuk surga atau masuk neraka, betapa mengerikan sosok pribadi Allah seperti itu. Hidup di semesta dengan penguasa berkarakter demikian serba tidak menentu, mengerikan saudaraku. Ya, tidak ada kepastian dan sungguh sangat mengerikan. Allah yang digambarkan demikian adalah pribadi yang jiwanya sakit. Manusia pun tidak akan memiliki implikasi yang jelas bagaimana mengisi hari hidup ini berhadapan dengan pribadi Allah model itu. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 tertulis bahwa Allah menghakimi orang berdasarkan perbuatan tanpa memandang muka. Nah, ayat ini sudah jelas berarti Allah memiliki tatanan dalam mengasihi atau membenci. Berbicara mengenai Allah yang membenci Esau atau mengasihi Yakub, ya, membenci Esau dan mengasihi Yakub, sebenarnya konteksnya bukan masalah individu, tetapi pemilihan suatu bangsa. Lagi pula Allah membenci Esau karena Esau tidak menghormati orang tua. Sama seperti bangsa Israel pada zaman itu, ya, juga tidak menghormati Allah. Kalau Allah itu bapaknya, di mana hormatmu, kata firman Tuhan dalam kitab Maleakhi pasal 1 itu. Jadi hal itu dikatakan Allah ketika bangsa Israel tidak menghormati Allah, maka firman Tuhan mengatakan aku membenci Esau, artinya tindakannya yang tidak menghormati orang tua. Dan itu konteksnya memang pemilihan suatu bangsa. Esau tidak pernah menjadi hamba bagi Yakub, saudara. Tetapi secara komunitas keturunan Esau yaitu bangsa Edom tidak menjadi bangsa yang diberkati oleh Allah. Itu fakta yang tidak bisa dibantah, saudaraku. Nah, dengan demikian sangatlah keliru kalau pemilihan Yakub sebagai ahli waris dan penolakan Allah atas Esau disejajarkan atau menjadi tipologi dari pemilihan keselamatan atas individu. Jadi Allah mengasihi siapa yang Dia mau kasih, membenci siapa yang Dia mau benci. Harus mengerti konteksnya. Allah bukan Allah yang kejam yang menyukai penderitaan manusia. Tetapi manusia sendirilah yang telah memilih jalannya sesuai dengan kehendak bebas yang dimilikinya. Manusialah yang mengambil keputusan untuk memberontak. Dan sebagai akibatnya manusia harus menerima dan memikul hasil dari keputusannya. Saudaraku, jika respon seseorang terhadap karya salib salah, maka seperti bangsa Israel yang tewas di padang gurun, banyak orang Kristen yang juga akan tewas dalam perjalanan hidupnya sehingga tidak akan sampai di rumah Bapa. Sebab responnya salah terhadap karya keselamatan Allah atau karunia Allah itu. Itulah sebabnya harus dipahami bahwa untuk diselamatkan harus ada perjuangan masuk jalan sempit. Jadi bukan tanpa alasan kalau suatu hari Allah menolak orang-orang tertentu, ya, karena tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Kebenaran ini membangun logika yang sehat, saudaraku. Ya. Waras, adil, jujur, cerdas, dan memiliki implikasi yang jelas bagi umat pilihan. Bagaimana harus mengisi hari hidupnya. Di dalam Roma pasal 9 ayat 1-3, Paulus mengungkapkan isi hatinya dengan kalimat ini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa
aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Pernyataan Paulus ini memperingatkan kita bahwa kebinasaan bangsa Israel disebabkan karena mereka dengan kehendaknya sendiri menolak Mesias, bukan karena ditentukan menolak Mesias. Hal ini bukan karena penentuan dari Allah secara sepihak, bukan karena Allah yang membuat bangsa itu tidak bisa menerima anugerah, tetapi karena keputusan mereka sendiri. Kalau keselamatan atau kebinasaan saudara-saudara sebangsanya ditentukan oleh Allah secara sepihak, pernyataan Paulus bahwa ia rela menggantikan saudara sebangsanya atau rela terkutuk itu merupakan sikap melawan Allah. Ini juga sama artinya bahwa Paulus bersikap tidak menghormati Allah. Tidak demikian. Saudaraku, tidak terbantahkan fakta dalam Alkitab bahwa setiap tindakan Allah itu selalu diimbangi oleh respon manusia. Selalu begitu, saudara-saudara. Selalu diimbangi oleh respon manusia. Allah selalu menghendaki, saudara, agar manusia memberikan respon terhadap tindakannya. Pengajaran yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup manusia ditentukan oleh perasaan Tuhan yang tidak pernah bisa dimengerti manusia. Apakah Tuhan mau mengasihi atau membenci, suka-suka Tuhan? Itu menjadikan hidup ini jadi fatalistik. Hidup menjadi tidak menarik karena tidak ada tantangan. Ya, tidak ada pergumulan dalam arti yang real, sebab manusia hanya menerima saja apa yang ditentukan oleh Allah baginya. Dengan demikian, realita hidup manusia adalah susunan cerita yang telah dikarang oleh seorang penyusun skenario. Tuhan dianggap sebagai sutradara yang menentukan alur cerita kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Dan Tuhan menjadi penyebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia. Sehingga dalam hal ini ya manusia tidak perlu bertanggung jawab. Saudaraku, Alkitab berulang-ulang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya, dari ucapan, perilaku yang kelihatan sampai sikap batinnya yang tidak terlihat. Firman Allah mengatakan, saudaraku, agar kita mengoreksi diri dengan serius. Kalau jalanku serong, jalan kita serong, nah itu seperti ucapan pemazmur, bukan? Adalah petunjuk yang sangat jelas bahwa manusia harus memberi respon terhadap panggilan Allah untuk hidup di dalam kebenarannya. Jika manusia hanya menerima nasib atau takdir yang telah dipersiapkan atau ditentukan baginya, adilkah ini? Apakah dengan cara yang sama kita diajar menyelenggarakan keadilan? Manusia adalah gambar Allah. Manusia diajar untuk memiliki keadilan seperti keadilannya, saudara. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.